Ketika sebuah proyek besar hadir, janji kemakmuran seringkali terdengar. Namun di balik itu ada sesuatu yang mencengangkan. Sebuah fakta baru terungkap, 19 kepala desa di Banten menerima dana sebesar 560 miliar dari sebuah korporasi. Uang ini dikaitkan dengan pengurusan sertifikat hak milik untuk tanah proyek raksasa Pantai Indah Kapuk 2. Apakah ini praktik bisnis yang wajar atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sertifikat hak milik atau SHM adalah bukti kepemilikan tertinggi atas tanah di Indonesia. Dengan kepemilikan ini, seorang memiliki hak penuh atas tanahnya, termasuk menjual, menyewakan, atau mengalihkan kepemilikan. Proses pengurusannya memerlukan legalitas yang ketat. Namun dalam kasus ini, ada dugaan bahwa pengurusan SHM tersebut melibatkan aliran dana yang mencurigakan. Menurut Gufron, total dana 560 miliar sudah diterima oleh 19 kepala desa di Banten. Uang ini berasal dari pengurusan SHM dengan perhitungan tanah per meter Rp1.500. Luas tanah yang dikelola pun bervariasi, ada yang mencapai 170 hektar. Artinya nilai transaksi ini melibatkan ribuan hektar lahan warga yang kini berubah status kepemilikannya. Jika dihitung 100 hektar berarti 1 juta meter persegi dengan tarif 1.500 per meter. Artinya satu desa bisa menerima hingga 150 miliar. Jika dikalikan dengan luas lahan yang diurus oleh 19 kepala desa, maka totalnya mencapai 560 miliar. Sebuah angka yang luar biasa besar. Salah satu kepala desa yang menjadi sorotan adalah Kepala Desa Kohot, Arsin. Ia mendadak memiliki kekayaan yang melimpah. Mobil-mobil mewah dibeli dalam jumlah banyak. Rumah-rumah baru muncul atas namanya. Bahkan sejumlah laporan menyebutkan bahwa ia mulai menjalani gaya hidup mewah yang mencolok. Sesuatu yang sulit dijelaskan hanya dengan pendapatan sebagai kepala desa. Tidak heran jika Kabar Eskrim menyatakan bahwa ada dugaan tindak pidana pencucian uang di balik kasus ini. Kasus ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk mantan sekretaris Badan Usaha Milik Negara Muhammad Said Didu. Ia yang selama ini vokal mengenai kasus penyerobotan lahan oleh PIK 2 langsung merespon dengan menggugah ulang video pernyataan Gufron dan menyebut sebagai fakta yang harus diungkap lebih jauh. Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana dengan masyarakat? Apakah mereka tahu bahwa tanah yang selama ini mereka tinggali, kelola atau warisi telah berubah kepemilikan dengan mekanisme yang diduga melanggar hukum? Banyak warga yang merasa tidak mendapatkan kejelasan informasi. Ada juga yang mulai curiga dengan berbagai aktivitas peralihan hak tanah di sekitar mereka. Tindak pidana pencucian uang atau TPPU terjadi ketika uang yang didapat dari kegiatan ilegal dicuci agar tampak sah secara hukum. Jika dugaan ini terbukti, ada konsekuensi hukum yang berat bagi para pelaku. Dalam banyak kasus sebelumnya, praktik pencucian uang seperti ini seringkali berujung pada jeratan hukum bagi mereka yang terlibat. Masyarakat berhak tahu bagaimana tanah mereka digunakan dan apakah prosedur hukum telah diikuti dengan benar. Jika ada dugaan penyimpangan, siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Bagaimana tindakan pemerintah dalam menyikapi kasus ini? Jika kalian atau orang di sekitar kalian memiliki informasi lebih lanjut mengenai kasus ini, jangan ragu untuk melapor. Transparansi dan keadilan adalah hak kita semua. Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Apa pendapat kalian tentang temuan ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita berdiskusi.